Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Farida Hijriah Maharani, guru SMP Negeri 1 Panai Hulu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Peran guru pada keterkaitan antar materi modul 1 sampai modul 4. Pada modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan harus berpihak pada murid, yang berarti pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang meliputi bakat, minat, dan potensi anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau sawah, dan murid sebagai benih. Guru diibaratkan petani hanya dapat merawat tumbuh kembangnya anak. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya untuk menuntun tumbuh kembang murid yang sesuai bakat, minat, potensi murid melalui proses pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, serta berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi rekan guru, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Guru yang telah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki nilai serta peran sebagai guru penggerak, mewujudkan visi melalui perubahan harus melalui prakarsa perubahan yang terencana, sistematis, konsisten, realistis, dan dapat diukur. Dengan menggunakan metode inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan aset yang dimiliki, keyakinan bahwa setiap orang memiliki nilai positif yang berperan bagi keberhasilan, serta kolaborasi menemukan hal positif dalam diri maupun komunitas. Melalui tahapan Bagja yang terdiri dari 5 tahap, yakni buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Dengan penerapan tahapan Bagja akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang lebih dikenal dengan budaya positif. Pada budaya positif, guru mengarahkan dan membimbing murid untuk dapat berpikir dan bertindak sesuai pemikirannya tanpa ada paksaan agar murid menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab serta merdeka, sehingga murid merasa aman, nyaman saat menjalani proses pembelajaran. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul sebelumnya yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Budaya positif juga terwujud dengan kolaborasi setiap warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Visi yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar tercipta sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Peran pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti pada modul 1.4, sebagai seorang guru harus memiliki motivasi intrinsik dan kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di dalam modul budaya positif? Disiplin positif merupakan unsur utama budaya positif.
Konsep disiplin positif mengacu pada bagaimana guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kedisiplinan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan kedisiplinan diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap pada nilai yang diyakini. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai-nilai yang disepakati secara universal antar benua, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Disiplin adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang diyakini yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang dibagi menjadi 2 bagian. Motivasi eksternal yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, atau apresiasi. Motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Seorang guru harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan secara terus-menerus untuk meminimalkan motivasi ekstrinsik yang dapat mengecilkan motivasi intrinsik murid. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang paling ideal bagi seorang guru adalah manajer. Guru melibatkan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Seorang guru sebaiknya mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid ketika guru menemukan perilaku yang tidak sesuai aturan. Setelah guru mengetahui kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi murid, maka seorang guru harus mampu membimbing mereka memperbaiki perilakunya dengan melakukan tindakan restitusi. Keyakinan kelas berupa keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan berupa pernyataan positif yang bersifat universal, mudah diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sesudah saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, saya mulai merubah perilaku dan tindakan saya ke arah yang lebih positif, dan hal-hal positif ini juga akan saya sosialisasikan ke rekan-rekan guru di sekolah saya. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan juga merupakan hukuman bagi seseorang yang tidak berhasil mendapatkannya, sehingga dapat merusak hubungan dan juga berdampak mengecilkan motivasi intrinsik sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan kreativitas seseorang. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Saya sering berefleksi dan menyadari posisi kontrol saya selama ini cenderung sebagai teman dan pemantau. Ternyata, posisi kontrol sebagai teman dan pemantau masih memiliki kekurangan dalam memunculkan motivasi internal murid. Dan sekarang, saya terus berusaha untuk dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan sebagai seorang guru, saya harus memposisikan diri dengan baik pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam penegakan disiplin, agar dapat menumbuhkan karakter positif pada murid. Pengalaman yang saya alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu
Saya sering menangani siswa yang sering tidak mengerjakan tanggung jawabnya, seperti tidak tertib berpakaian seragam sesuai peraturan sekolah, tidak melaksanakan piket kebersihan. Saya mulai menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikannya, dengan menstabilkan identitas, memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuka pikiran murid tentang tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, sehingga murid dapat berpikir mandiri dan bertanggung jawab akan tindakannya. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya sangat termotivasi dan saya terus merefleksikan tindakan saya apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep inti pada budaya positif agar dapat memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah terlihat motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah guru harus dapat memposisikan dirinya dengan baik pada setiap permasalahan dan terus berusaha sebagai posisi control manager untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya cenderung sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya sudah melakukan yang terbaik untuk perilaku murid yang salah. Ternyata, posisi kontrol sebagai teman dan pemantau masih memiliki kekurangan untuk memunculkan motivasi internal murid. Dan sekarang, saya terus berusaha untuk dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan sebagai seorang guru, saya harus dapat memposisikan diri dengan baik pada setiap permasalahan yang dihadapi dalam penegakan disiplin agar dapat menumbuhkan karakter positif pada murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun belum beruntun dan hanya pada 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan murid berperilaku salah. Dan saya langsung mengaitkannya dengan peraturan sekolah dan tidak memberi kesempatan murid untuk berpikir mencari solusi atas permasalahannya. Menurut saya, hal penting lain yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu menjalin komunikasi positif dan berkolaborasi dengan setiap warga sekolah yang meliputi murid, guru, tenaga pendidikan, serta orang tua sehingga budaya positif tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah tetapi juga menjadi pembiasaan di lingkungan di mana murid itu berada. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.